Percaya kepada Yesus berarti siap untuk mengikuti Dia, mencintai Dia dengan segenap hati, seluruh diri, dan potensi-potensi diri atau bakat-bakat yang kita miliki. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalam, ia serta anaknya dan ternak anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan kamu."
Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari, para pencinta Karmelitup yang terkasih, salam sejahtera dan salam berjumpa kembali di Aroma Sabda edisi Minggu Prapaskah yang ketiga. Pada kesempatan ini, gereja menyuguhkan kepada kita bacaan-bacaan dari kitab suci yang sangat menarik. Namun saya ingin memfokuskan perenungan kita pada teks Injil Yohanes yang diambil dari bab 4 ayat 5 sampai dengan ayat 42. Memang teks Injil ini sangat panjang. Namun hemat saya ada 2 kisah yang diceritakan atau dinarasikan oleh penginjil Yohanes, yakni yang pertama tentang perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria, dan yang kedua tentang Yesus dan para muridnya. Tema yang pertama yang dikisahkan oleh penginjil Yohanes yakni tentang air. Air bisa kita temukan dalam perikop Injil ini bab 4 ayat 5 sampai ayat 26.
Tentunya tidak asing lagi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, air adalah zat cair yang berfungsi untuk menyegarkan, membersihkan, dan menghilangkan dahaga, rasa dahaga. Persoalan yang kita temukan dalam teks Injil Yohanes adalah Tuhan Yesus merasa haus karena letih dan capek oleh perjalanan. Maka dia meminta air kepada si wanita atau si perempuan Samaria itu. Percakapan Yesus dengan wanita Samaria itu sangat menarik, sebab Yesus membicarakan tentang dirinya sebagai air hidup, tetapi wanita itu memahami air itu sebagai air jasmani. Inilah salah satu karakteristik khas Yohanes dalam menulis Injil, yakni karakteristik salah paham, guna menjelaskan siapakah Yesus itu. Yesus adalah sumber air hidup atau mata air yang memancar sampai ke hidup yang kekal. Kisah yang kedua adalah Yesus dan murid-muridnya. Tema yang mereka perbincangkan adalah roti atau makanan. Yesus berbicara tentang dirinya yang menjadi makanan rohani, tetapi para murid memahaminya sebagai roti biasa atau makanan pada umumnya. Nah, hemat saya, hal yang menarik bagi kita adalah kisah seorang wanita Samaria yang percaya kepada Yesus setelah mendengarkan penjelasan Yesus tentang dirinya. Yesus adalah sumber air hidup yang memancar sampai ke hidup yang kekal, dan si wanita itu tentunya telah percaya kepada Yesus. Hal yang menarik lagi, ketika mendengar tentang Yesus sebagai sumber air hidup, wanita itu pergi ke kota untuk memberitakan tentang siapa itu Yesus kepada sesamanya. Nah, pada titik ini kita pun diajak untuk mewartakan Yesus yang kita imani, Yesus yang kita kasihi, Yesus yang kita jumpai di dalam hidup kita. Para pencinta Karmel Tube yang terkasih, percaya kepada Yesus berarti siap untuk mengikuti Dia, mencintai Dia dengan segenap hati, seluruh diri, dan potensi-potensi diri atau bakat-bakat yang kita miliki. Percaya juga berarti kita siap untuk mendengarkan Yesus melalui kitab suci, melalui meditasi, melalui doa-doa kita, laku tapa, dan amal kasih yang telah kita buat di sepanjang masa Prapaskah ini. Tentunya kita telah menjalankan masa puasa ini selama kurang lebih 12 hari. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk selalu percaya kepada Dia hingga akhir hidup kita. Teristimewa kesiapsediaan kita untuk menyongsong dan merayakan peristiwa Paskah nanti, yakni peristiwa sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami dapat kembali berjumpa dalam media ini di masa Prapaskah yang ketiga untuk bersama-sama belajar dan mendengarkan firman-Mu. Semoga dengan perjumpaan ini kami semakin memilih untuk percaya dan mencintai Engkau di atas segala-galanya dan ikut terlibat aktif dalam kehidupan kami di masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.